Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, akibat terserempet mobil di Jalan RA Basuni Mojokerto, seorang pemotor terjun ke sungai. Akibatnya korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Saudara, akibat terserempet mobil di Jalan RA Basuni Mojokerto, seorang pemotor terjun ke sungai. Akibatnya korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Eko Wahyudiono dievakuasi dari sungai sedalam 3 meter di Jalan Raya RA Basuni, Mojokerto. Korban terluka di kaki, tangan, dan dada. Untuk mendapatkan perawatan, korban dilarikan ke rumah sakit. Nasib naas yang menimpa korban ini berawal saat pemotor ini hendak mendahului mobil dari sebelah kiri. Namun tiba-tiba mobil banting setir ke kiri dan menyerempet pemotor, hingga korban terjun ke sungai. Usai menyerempet, pengemudi mobil kabur. Hindari marka itu. Oh, hindari marka. Terus korban diserempet atau bagaimana? Atau Wah itu kayak aku kurang paham soalnya kan saya masih di jauh. oh gitu. Terus ya cuma ini lari aku kejar. Bantu kejar kok ayo. Oh, sempat lari ya paham kendaraan. saya. Oh. Cuma Tapi kok lari gitu tak bantu ini kejar. tadi jebur di sungai korban. Jebur sungai langsung. Kendaraannya sama korbannya Iya, ya? langsung. Petugas Satlantas Polres Mojokerto menggelar olah tempat kejadian perkara dan memburu pengemudi mobil yang kabur. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, diduga tidak kuat menahan curah hujan yang tinggi, tanah pekarangan warga di Ponorogo longsor. Akibatnya tanaman padi yang baru 2 minggu ditanam di pekarangan tersebut juga amblas. Longsor terjadi di tanah pekarangan milik Hadi Prasetyo yang berada di belakang rumahnya di Desa Bareng, Kecamatan Pudak, Ponorogo. Tanah dengan panjang 20 meter dan lebar 5 meter itu ambrol ke sungai. Akibatnya tanaman padi yang baru 2 minggu ditanam di pekarangan tersebut juga amblas. Kini longsor juga mengancam 2 rumah warga yang berada di sebelah pekarangan milik Hadi. Benar-benar kotor gitu. Langsung ngambes semua gitu ya? Iya. Emang sebelumnya hujan apa sih? Enggak Mas, enggak sama sekali. Enggak. Kalau kemarinnya hujan tapi pas ini longsor itu enggak hujan sama sekali. Terus ini berdekatan dengan rumahnya Mas juga ya? Iya. Sempet takut nggak Mas dengan adanya? Ya takut Mas, dekat pemukiman gini kok. Sementara lokasi longsor akan ditutup terpal agar longsor tidak meluas ketika hujan turun. Mengungsi sementara supaya demi keselamatan apabila nanti sewaktu-waktu terjadi peristiwa yang tentunya tidak akan menimbulkan korban jiwa maupun korban harta yang lain. Mengantisipasi longsor susulan, warga terdampak diminta mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, berawal dari cekcok masalah rumah tangga, seorang suami di Jember tega menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku yang kabur usai menganiaya korban akhirnya diringkus anggota Polsek Jenggawa. Tangis keluarga pecah saat jenazah MS tiba di rumah duka Jenggawa, Jember. Ibu rumah tangga berusia 43 tahun ini mengembuskan nafas terakhir beberapa saat setelah tiba di puskesmas Kemuningsari untuk mendapatkan perawatan medis. Korban terluka parah di kepalanya usai dihajar oleh suaminya. Pelaku yang menghilang usai menganiaya korban akhirnya dapat diringkus oleh anggota Polsek Jenggawa. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tewasnya MS berawal dari cekcok mulut antara pelaku dan korban. Pelaku yang emosi sempat mengancam korban dengan sabit. Pelaku juga mendorong tubuh istrinya hingga kepalanya membentur pagar besi. Kami butuh pendalaman dulu karena laporan terkait dengan kejadian tersebut masih baru kami terima ya. Jadi setelah maghrib berawal dari Polsek Jenggawa koordinasi dengan kami. Kebetulan karena memang kasus ini berkaitan dengan KDRT yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Jadi kami masih proses, mohon waktu nanti kami rilis lebih lanjut. Pada intinya kejadian yang terjadi tadi, gerak cepat Polsek maupun Polres berkoordinasi lalu mengamankan suaminya sendiri. Polisi menyita sejumlah barang bukti yakni sabit yang digunakan mengancam korban.
serta gelas kopi yang sempat disiramkan pelaku ke wajah korban. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara pencari burung di Jember tewas tersengat listrik kemudian terjatuh dari atas pohon setinggi 5 meter. Kepala korban menderita luka parah. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah nasib yang menimpa Supriyono, warga Kecamatan Kaliwates, Jember. Pria Parubaya ini tewas usai terjatuh dari atas pohon setinggi 5 meter di pinggir Jalan Raya Gajah Mada. Korban pun tewas ketika dengan luka parah di kepala. Burung itu, dan saya tanya juga tadi setelah tetangga datang, dia memang sehari-harinya sedang menangkap burung gitu, dan kemungkinannya kayak kan kabel banyak itu, ini kan hujan-hujan sekarang kayak tadi kemarin angin ini kayaknya bisa-bisa kena ini apa sentrum listrik, ini sentruman, jadi begitu di atas sentrum jatuh kepala duluan. Polisi yang menerima laporan datang ke TKP dan mengevakuasi jasad korban serta memeriksa beberapa saksi. Caranya adalah mencari burung. Kemudian awalnya dia memanjat pohon, kemudian dengan membawa gala yang ada pelengket burungnya. Galanya itu mengenai pada aliran listrik yang tegangan tinggi. Selain luka parah di kepala, polisi juga menemukan luka bakar di bagian lengan dan betis korban. Dari TKP, polisi juga mengamankan galah logam yang digunakan korban mencari burung. Usai dievakuasi dari TKP, polisi kemudian segera mengirim jenazah korban ke rumah sakit. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, bayi mungil berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di dekat halte bus di Bondowoso. Bayi yang sengaja dibuang itu dievakuasi seorang polwan yang bertugas mengatur lalu lintas. Bayi perempuan ini ditemukan warga di dekat sebuah halte bus di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Kota Bondowoso, Rabu pagi. Setelah dibawa ke rumah warga, bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara oleh polwan yang mengatur lalu lintas. Bayi dalam kondisi sehat tersebut diduga baru saja dilahirkan sebab tali pusarnya masih menempel. Diduga bayi tak berdosa itu sengaja dibuang sejak Rabu dini hari. Anggota Satlantas pada saat melaksanakan giat gatur pagi ditemukan seorang anak atau seorang bayi posisi di Dabasah ya, tepatnya sebelah SD Dabasah 3. Itu anggota saya pada saat pengaturan menemukan seorang bayi yang sudah kemungkinan mulai dari dini hari dibuang, terus ditemukan seorang bapak-bapak. Akhirnya nggak berani apa-apa, anggota kami mengambil langkah untuk mengambilnya dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan dilakukan pembersihan, pemotongan tali pusar dan lainnya. Hingga kini bayi dengan panjang 45 cm dan berat 3,2 kg itu masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso. Selain mencari pelaku pembuang bayi, polisi juga masih berkoordinasi dengan dinas sosial setempat guna penanganan lebih lanjut. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, peningkatan jumlah kasus penyakit pada perokok elektrik disikapi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID). Menurut IDI, toksin yang dihasilkan oleh rokok elektrik dapat merusak paru-paru, jantung, hingga kerusakan sel lainnya. Rokok elektrik atau biasa disebut vapor kini telah menjadi gaya hidup sehari-hari, terutama generasi muda. Selain itu ada juga perokok konvensional yang beralih ke vapor karena tertarik berbagai rasa dari cairan rokok elektrik. Bahkan banyak yang beranggapan vapor lebih bagus untuk kesehatan dibanding rokok konvensional. Namun menurut Dr. Agus Dwi Susanto, Kepala Bidang Kajian Penanggulangan Penyakit Menular, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, rokok konvensional dengan rokok elektrik sama-sama mengandung nikotin. Bahkan toksin yang dihasilkan pengguna vapor 2 kali lebih berbahaya. Bagian besar memang rokok elektronik atau vape itu berperasa dan WHO sendiri menyatakan itu dilarang karena studi-studi sebagian besar yang tadi saya sampaikan yang kandungannya ada banyak itu, ada 3 ada nikotin, kemudian karsinogen dan bahan-bahan yang menyebabkan inflamasi,
itu lebih tinggi kandungan berbahayanya itu kalau dia mengandung perasa. Karena di dalam perasa itu banyak campuran-campurannya dan itu potensial untuk menambah bahan toksik kalau dia tidak diberikan perasa. Ibarat kata, kalau misalnya rokok tanpa perasa itu resikonya 2 kali, rokok dengan perasa bisa sampai 10 kali karena kandungan berbahayanya lebih banyak. Itu secara sederhananya seperti itu ya. Oleh karena itu dilarang, resikonya lebih tinggi. Nah, tetapi kalau rokok elektronik tidak berperasa itu mungkin tidak menarik di lapangan dipasarkan. Ya hambar-hambar aja, nggak ada rasanya kan. Nah, itu mesti menjadi perhatian kenapa dari sisi penjualan dia biasanya sebagian besar dikasih perasa dan di dalam perasa itu justru banyak mengandung bahan berbahaya. Dr. Agus menambahkan berbagai rasa rokok elektrik disebut menyebabkan kanker akut karena nikotin yang berlipat ganda serta bahan dari perasa dalam vapor bisa menimbulkan banyak penyakit. Hal ini yang menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melarang penggunaan rokok elektrik. Berdasarkan riset prevalensi atau jumlah kasus penyakit dalam perokok elektrik berusia 15 tahun ke atas, meningkat 10 kali lipat antara tahun 2011 hingga 2021. Berdasarkan data ini, masyarakat diimbau untuk mewaspadai bahaya rokok elektrik. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.